Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di penghujung kajian kita tentang Yesus lelaki normal. Berarti sekarang masuk dalam seri yang ke-14 ya. 14 di penghujung ya, seri yang ke-14. Aku nggak tahu ini akan menjadi 14A, nanti ada B-nya atau 14B, kita mengalir aja lah. Yang jelas ini sudah merupakan kesimpulan ya, atau penutup. Ini penutup dari ini. Penutup. Atau gini. Kesimpulan gitu aja. Jadi kalau penutup, nanti penutupnya ada 2. Kesimpulan ya. Ada masukan dari teman bahwa judulnya Yesus lelaki normal katanya kurang sensasi gitu ya, terlalu mudah dibaca atau kurang menarik atau gimana lah gitu. Dan aku terima kasih udah dikasih masukan. Tapi bagiku itu tidak ada masalah gitu. Memang tujuannya kajian ini bukan untuk sensasi. bukan untuk sensasi, bukan. Murni pure untuk akademisi ya. Jadi academic education. Kesana sasarannya. Dan itu harus aku bayar mahal, dan tidak apa-apa, aku siap untuk membayar mahalnya. Itu kan sebuah pilihan, itu sebuah prinsip, itu memang ada harganya gitu. Jadi kalau sampai sekarang, awalnya kan aku menargetkan begitu satu kali video diunggah, minimal dia harus mendapat viewer 1000 gitu. Karena kalau kita lihat di kajian-kajian lain itu, mereka untuk jangankan 1000, 2000, 3000 sampai 5000 itu sesuatu yang mudah gitu. Tapi akhirnya harapanku tidak terpenuhi juga. Terus aku turunkan. Aku harapkan dalam satu kali unggah itu bisa mendapatkan viewer 500. Aku potong lagi separuhnya langsung. Ternyata nggak terpenuhi juga. Karena kalau aku lihat maksimal itu bermain di angka 3-400. Untuk mencapai 500 itu perlu berhari-hari. Artinya apa? Itu resiko yang harus aku bayar, bahwa aku harus siap untuk menjadi yang tidak populer gitu loh. Memang kan sekarang gini sih, animo orang untuk belajar itu kan turun gitu loh. Mungkin kesibukan kerja, gaya hidup, atau macam-macam banyak lah. Padahal seharusnya kalau kita belajar ilmu, khususnya tentang agama, itu harus mengalokasikan waktu, bukan menyisahkan waktu. Masalahnya paradigma belajar kita ya, kalau ada siksa waktu baru mau ngaji, ya ini yang salah. Harusnya dialokasikan waktu untuk ngaji gitu. Cuman kan kalian itu mewakili yang lainnya, itu kebanyakan paradigmanya itu menyisakan waktu untuk ngaji. Itu yang membuat goblok gak hilang-hilang. Kan begitu. Seharusnya mengalokasikan waktu. Jadi jangan menyisakan waktu. Iya kalau ada sisa waktu, kalau nggak ada, saya minum dulu. Itu masalahnya. Oke, kembali ke topik. Dari segi sensasi tidak begitu menggigit, tapi kalau kita paham dari segi akademisi ini sangat menggigit. Karena apa? Aku belum judulku ini sudah sebuah kesimpulan. Yesus lelaki normal. Artinya ketika aku berani membuat kesimpulan Yesus lelaki normal, aku harus sanggup menghadirkan argumentasi akademisnya yang dia mendukung sebuah kesimpulan
Yesus itu laki-laki normal. Begitu loh. Dan alhamdulillah aku sudah buktikan, aku sudah hadirkan argumentasi akademisnya mulai dari seri pertama sampai seri ke-13 dari dua sudut pandang teologis dan antropologis budaya. Ya, karena bagi bangsa Israel antara teologis dan antropologis itu stereotip menjadi satu, ya. Jadi dari sudut pandang budaya manusia ini kan makhluk budaya. Dari sudut pandang teologis agama, itu kedua-duanya mendukung bahwa Yesus itu laki-laki normal, hidup dalam kenormalan kita sebagaimana layaknya manusia, gitu loh. Dan aku sudah hadirkan semua data argumentasinya dari seri 1 sampai seri ke-13. Itu seninya tuh di situ, ya. Jadi harus kita siap ketika kita sudah meletakkan kesimpulan itu di awal sebagai judul, kita harus siap menghadirkan argumentasi pendukungnya yang tentunya yang handal gitu ya. Oke. Sekarang begini. Sebagai kesimpulan aku sudah sampaikan ya, kesimpulannya ini Yesus lelaki normal ya. Terus penutup sekarang. Ya, penutup. Sebetulnya sih harusnya penutup dulu ya, baru disimpulkan ya. Tapi nggak apa-apa. Aku bikin aturan sendiri, siapa mau larang? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Asal-usul manusia itu dari mana? Seperti telur dan ayam. Mana lebih dahulu, telur atau ayam? Ayam atau telur? Itu kausa prima, atau kalau orang Jawa bilang apa ya? Lingkaran setan. Sesuatu yang sebetulnya kurang tepat kalau disebut lingkaran setan. Itu bukan lingkaran setan sih. Tapi orang biasanya untuk menyimpulkan sesuatu yang sulit dipecahkan, enak aja ngomong lingkaran setan itu. Sebetulnya ya enggak kok. Apa salahnya setan kok dipersalahkan? Ya. Begitu juga manusia ya. Manusia itu dari sperma atau ovum, atau sperma atau ovum yang dari manusia. Sama seperti tadi, telur dari ayam atau ayam dari telur. Maka untuk jawab ini ya, itu harus ada yang menjadi kausa prima. Kausa primanya itu pilihannya ada dua. Satu, harus ada telur yang tidak dari ayam, atau ayam yang tidak dari telur. Itu kausa prima pertamanya. Baru nanti kemudian mengikuti lingkaran yang ada itu, telur dari ayam atau ayam dari telur. Gitu loh ya. Begitu juga manusia ya. Apakah manusia itu dari sperma dan ovum, atau ovum itu dari atau sperma dan ovum itu dari manusia? Ini kan lingkaran yang membingungkan juga. Maka jawabnya sama, harus ada sperma itu kan bibit laki-laki ya, atau ovum bibit perempuan yang tidak dari manusia sebagai kausa primanya, atau manusia yang tidak dari sperma atau ovum. Pilihannya hanya dua itu. Kalau kita merujuk kitab suci, maka yang ada itu kausa primanya adalah manusia yang tidak dari sperma atau ovum. Sperma dan ovum. Ya. Kalau kita membaca Bible di Perjanjian Lama, dia dinisbahkan kepada Adam. Ya, kepada Adam. Dan itu sudah menjadi legenda, ya. Kemudian Adam ditidurkan, dari tulang rusuknya diciptakan istrinya yaitu Hawa gitu ya. Dan legenda ini benar atau salah? Atau sekedar dongeng?
Itu juga menarik untuk dibicarakan. Karena apa? Karena akhirnya legenda ini juga diserap dalam dunia Islam dan dijadikan sandaran untuk menafsirkan Al-Quran. Ini kacaunya. Dan akhirnya kalau Anda baca, ya, kalau Anda baca surat An-Nisa ayat 1 itu kacau tuh terjemahannya. Karena apa? Dia ditafsirkan menurut pemahaman Bible yang salah. Gitu loh. Padahal pada ayat itu tidak ada kata-kata Adam. Dan dia akan berbenturan lagi ketika ada tak marbuto, nafsin wahidatun. Ya. Ada tak marbuto itu kita harus hati-hati. Tak marbuto itu akan digunakan sebagai pembeda gender laki-laki dan perempuan atau tidak. Itu ada aturan mainnya. Jadi sebetulnya kalau kita berpijak kepada Bible, perjanjian lama, maka manusia yang tidak dari sperma dan ovum itu adalah Adam. Tapi kalau berpijak pada Al-Quran, itu masih terbuka lebar untuk didiskusikan. Karena yang Al-Quran katakan Adam itu sebagai nabi pertama. Apakah Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan tidak dari ovum dan sperma, itu masih terbuka untuk didiskusikan. Gitu. Oke, sekarang aku lanjut lagi. Ayatnya itu ada di Kejadian 1:26 ya. Tulis di sini ya. Kejadian 1:26. Ya. Ini juga banyak yang salah memahami ayat-ayat ini ya. Begini awalnya, ketika ini mau menciptakan manusia yang tidak dari sperma, tidak dari ovum ya. Ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nih argumentasi awalnya penciptaan manusia. Ya. Baiklah kita menjadikan. Nah, tapi masalahnya di sini menjadikan. Kalau di Al-Quran itu beda antara menciptakan dan menjadikan. Itu beda. Nah, di sini masalahnya Bible ini terjemahan. Original teksnya mestinya tidak menjadikan, ini menciptakan. Gitu ya. Karena ja'alna sama holakna itu beda. Ya. Oke. Yang jadi masalah, banyak orang yang salah menafsiri gambar dan rupa kita. Jadi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi bagaimana memahami diksi gambar dan rupa kita? Ini banyak yang salah. Ini pendeta-pendeta yang bodoh-bodoh juga nggak ngerti nih, meskipun sudah doktor, profesor. Bagaimana memahami gambar dan rupa kita? Apakah Allah itu juga, kan gambar itu harus seperti aslinya. Jadi kalau kita sekarang gambar Allah itu laki-laki dan perempuan, berarti Allah itu laki-laki dan perempuan, begitu? Makanya ini nanti akan kita bahas khusus lah ya tentang gambar dan rupa kita. Tapi intinya aku hadirkan ayat. Disinilah pertama kali Allah menciptakan manusia, yaitu jadi kausa primanya itu manusia yang tidak dari sperma dan ovum. Itu aja dulu ya. Oke, sekarang untuk apa sih manusia diciptakan itu? Ya. Memang kalau di Al-Quran, di dalam perspektif Islam, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Betul. Tetapi ada lagi selain itu ya, kalau kita melihat ke perjanjian lama, tentunya ibadah sudah pasti ya. Begini, Kejadian 1:28 ya. Kejadian, ini aku tulis ya. Kejadian 1:28. Ya, aku bacakan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Perhatikan, beranak cuculah. Dan bertambah banyak.
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Beranak cucu. Ya. Terus Kejadian ini sama ini ya. Kejadian 9:1. Ya. Aku kumpulkan ayatnya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya saat berfirman kepada serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Tuh. Terus Kejadian lagi 9:7. 9:7 ya. 9:7 aku baca ya. Dan dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, yang bertambah banyaklah di atasnya. Oke. Sekarang Kejadian lagi ya. Kejadian lagi 35:11. Ya. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Suatu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Oke. Terus disampaikan kepada Bapak Abraham. Tadi kan nabi-nabi sebelumnya Nuh tadi ya sebetulnya ya. Dari mulai Adam sampai Nuh ya. Sekarang kalau Bapak Abraham ya. Kejadian Bapak Abraham 22:17. Nanti dilanjutkan dengan Kejadian 12 ya. Yang Kejadian ini Kejadian yang 22:17 ini kepada Bapak Abraham begini. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi lautan. Ya, dia sudah menggunakan kata tambahan sastra yang sangat indah. Seperti pasir di tepi lautan. Itu pasir di tepi lautan itu melambangkan banyak. Ya, kan nggak ada yang mampu menghitung pasir di lautan. Oke. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oke. Sekarang yang kepada Yakob. Yakob ini bapak Israel ya. Atau nama lainnya juga Israel ya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyak tidak dapat dihitung. Oke. Keturunan, beranak cucu, pasir di laut, itu artinya apa? Artinya apa? Coba. Kita ini manusia, ya. Beda dengan binatang, ya. Bagaimana supaya kita bisa beranak cucu? Artinya kita diperintahkan menikah. Kecuali kambing nggak perlu menikah. Ya, ini perintah menikah. Oke, kita diperintahkan untuk menikah. Artinya di sini ya, aku sampaikan kepada kalian bahwa perintah itu ada. Untuk mana kita diperintahkan menikah. Ya. Oke, akan kita lanjutkan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.